Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdiansani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali pada Kamis 15 Oktober 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, 53 daerah di Indonesia masuk zona merah, termasuk Gianyar dan Denpasar, Bali. Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan 4.127 kasus baru COVID-19 yang terjadi sejak Selasa 13 Oktober hingga Rabu 14 Oktober 2020 siang. Dengan demikian, jumlah total kasus virus corona yang telah dikonfirmasi di Indonesia menjadi sebanyak 344.749. Jumlah pasien sembuh juga bertambah sebanyak 4.555 sehingga total menjadi 267.851 orang. Selain itu, jumlah total kasus kematian hingga kini sebanyak 12.156 atau bertambah 129 dari hari sebelumnya. Sementara terkait jumlah daerah dengan risiko tinggi virus corona atau zona merah, menurut Satgas COVID-19 Indonesia mengalami penurunan dari pekan lalu sebanyak 54 daerah dan kini berjumlah 53 daerah. Satu di antaranya Bali terdapat 2 kabupaten kota yaitu Gianyar dan Denpasar. Berita kedua, Komisi 6 DPR RI kunjungan kerja ke Bali. Salah satunya membahas Bandara Bali Utara. Komisi 6 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Salah satu tempat yang dikunjungi oleh para anggota dewan itu adalah Bali Creative Industry Center yang dimiliki Kementerian Perindustrian di kawasan Tohpati, Denpasar, Bali pada Rabu 14 Oktober 2020. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, yang memimpin rombongan para legislator tersebut mengatakan, kunker ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. Ia mengaku Bali menjadi salah satu wilayah yang menjadi tujuan dari kunker tersebut. Politikus Golkar tersebut mengaku pihaknya melihat sejauh mana kinerja Bali Creative Industry Center dalam mengentaskan pengangguran di Indonesia. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini diperlukan sektor industri kreatif untuk menopang perekonomian Indonesia yang sedang terburuk akibat pandemi. Komisi 6 DPR RI juga meninjau pengaduan soal SGB. Sejauh mana pengaduan ini bisa ditanggapi oleh Bapepti untuk bisa memfasilitasi saling bertukar pikiran untuk sama-sama berdamai. Selain itu, Kamis hari ini pihaknya akan melakukan berbagai pertemuan dengan para pimpinan Kementerian BUMN. Selain itu akan dibahas juga progres perluasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dengan harapan apabila situasi sudah normal, Bali sudah semakin siap menerima tamu mancanegara. Berita ketiga, Bali digelontorkan dana hibah 1,2 triliun untuk pariwisata. Pemerintah pusat segera menguncurkan dana hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun bagi pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah. Dari dana tersebut, Provinsi Bali mendapat dana hibah sebesar 1,2 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kusubandio di Gianyar pada Rabu 14 Oktober 2020 mengatakan, dana hibah ini untuk membantu meningkatkan penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus membantu industri pariwisata bertahan di tengah pandemi. Tujuan utama dari hibah pariwisata ini adalah untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran yang saat ini mengalami gangguan finansial serta recovery penurunan pendapatan asli daerah akibat pandemi COVID-19 dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2020. Kriteria daerah yang mendapat dana hibah pariwisata ini diantaranya adalah daerah dengan pajak hotel dan pajak restoran minimal 15% dari total PAD tahun anggaran 2019.
10 destinasi pariwisata prioritas, 5 destinasi pariwisata super prioritas, destinasi branding, dan 100 calendar of event. Diungkapkannya Bali menjadi satu daerah yang mendapat dana hibah paling banyak. Bali yang sangat bergantung pada pariwisata memang paling terdampak pandemi COVID-19. Kunjungan wisatawan ke Bali baik dari dalam maupun luar negeri sangat minim. Berdasarkan data BI Perwakilan Bali, kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 99%. Akibatnya Bali mengalami kerugian ekonomi sepanjang Maret sampai Juli 2020 yang mencapai 48,5 triliun atau sekitar 9,7 triliun per bulan. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.